Halo, halo, cek 1 2 3. Ini Ibu udah mulai merekam ya? Halo, Neng Vera nggak ada suaranya? Coba cek. Sekarang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman dan Ibu Ayu yang sudah hadir di meeting. Tidak balikan dia. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman lainnya yang berbahagia dan kepada Ibu Ayu yang sudah hadir dan Bu Nina. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di meeting room ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah asik dengan matematika. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Neng Vera. Adapun anggota kelompok saya adalah Amanda Valentina sebagai moderator dan Lisna Juliani sebagai presenter yang akan menyampaikan penyajian materi. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Amanda Valentina sebagai moderator. Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Neng Vera sebagai host yang telah membuka acara kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Valentina sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Saya juga ingin berterima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada hari ini dan menyempatkan waktunya. Saya mau bertanya, siapa di sini yang suka gitu sama matematika? Boleh angkat tangan atau raise hand kalian gitu. Ada? Oh, ada. Kalau boleh diturunin lagi tangannya. Kalau saya mah netral, bisa suka, bisa enggak, tergantung materi gitu ya. Nah, pasti di matematika itu ada sebagian orang yang suka, ada yang enggak, ada yang malah benci banget sama pelajaran matematika teh. Nah, hari ini tuh Lisna mau bahas gimana sih caranya supaya kita tuh gak benci sama pelajaran matematika. Saya serahkan kepada Lisna Juliani yang akan menyampaikan materi. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Amanda Valentina yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi pada webinar kali ini. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Lisna Juliani Hakim. Kepada host, izinkan saya untuk share screen ya.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah, Lisna. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asik dengan matematika. Nah, sebelumnya apa sih matematika itu? Matematika adalah sebuah ilmu yang pasti menjadi dasar dari ilmu lain. Sehingga ilmu matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lainnya. Matematika merupakan suatu perhitungan angka-angka yang Halo, Lisna. Lisna terputus. barusan. Kita mulai lagi ya. Apa PPT-nya sudah terlihat? Halo, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, setiap peserta didik itu memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah di depan sehari-harinya. Misalnya dapat berhitung, menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan data atau mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, baik menggunakan kalkulator ataupun komputer. Matematika juga membantu kita untuk memahami bidang studi lain, seperti fisika, kimia, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi, oleh sebagian orang, matematika itu dianggap sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, dan sesuatu yang wah begitu ya. Padahal jika ditelaah dengan baik dan seksama, ternyata matematika itu adalah sesuatu yang mengasihkan dan juga menyenangkan. Karena sadar ataupun tidak, dalam aktivitas kita sehari-hari selalu berhubungan langsung dengan matematika. Contohnya, ketika sedang berbelanja, pasti kita akan melakukan transaksi dengan pedagang. Terus ketika kita menghitung keuntungan atau kerugian dalam berwirausaha. Nah, pasti itu kan dibutuhkan perhitungan agar usaha kita itu mendapatkan keuntungan ataukah malah mendapatkan kerugian. Dan masih banyak contoh lainnya. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari masalah matematika. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita kembali tidur lagi. Begitu. Selanjutnya, gimana sih tipsnya supaya belajar matematika itu menjadi asik dan menyenangkan? Nah, di sini saya ada 3 tips. Yang pertama, pelajari trik-trik matematika. Biasanya, hal yang paling menyebalkan dari matematika itu adalah sulit menghafal rumus. Nah, buat kalian yang sulit untuk menghafal rumus, bisa mempelajari beberapa trik matematika. Biasanya triknya itu berupa cara menghitung dengan cepat, atau menggunakan singkatan untuk menghafal rumus-rumus yang panjang.
Nah, itu bisa kita pelajari, bisa kita searching-searching, atau mungkin kita tanya ke gurunya, seperti itu. Yang kedua, menggunakan permainan. Nah, tips yang kedua ini, biasanya ada 2 jenis permainan. Yang pertama, permainan secara langsung. Misalnya, menghitung menggunakan jari, terus dengan cepat-cepatan menjawab. Nah, itu disebutnya permainan secara langsung. Kemudian yang kedua, permainan kedua, biasanya menggunakan aplikasi atau komputer. Contohnya kayak kuis, misalkan ya. Nah, itu bisa menjadikan matematika itu sesuatu yang mengasihkan gitu. Yang terakhir, kita bisa mengajak teman untuk berdiskusi tentang soal matematika. Karena kan biasanya kalau misalkan kita mengerjakan soal sendirian, itu merasa bosan. Kadang kita tidak mengerti apa ini maksudnya. Nah, kita bisa mengajak teman kita untuk sama-sama berdiskusi. Pasti itu akan lebih seru begitu. Kemudian, ada beberapa keunggulan menguasai matematika. Jadi kalau kita menguasai matematika, itu ada keunggulannya. Yang pertama, kita bisa memecahkan masalah. Karena pasti ketika mendapat soal, kita harus bisa menyelesaikannya dengan memperoleh hasil atau jalan keluarnya. Nah, itu tuh secara tidak langsung kita itu sedang memecahkan masalah dari soal tersebut. Kemudian berpikir positif. Ketika mempelajari matematika, pikiran kalian harus diarahkan ke arah yang positif. Pikirkan bahwa matematika itu menyenangkan. Karena jika kita berpikir negatif, maka niat kita untuk mempelajari matematika itu akan hilang. Nah, sebaiknya hindarkan berpikiran positif seperti itu ya. Yang terakhir, berjiwa kreatif. Nah, dengan ini, siswa dituntut untuk berkreatif. Karena bagaimanapun caranya, siswa harus bisa menyelesaikannya dengan penuh energi, dengan penuh semangat, tetapi harus tetap fokus. Selanjutnya, bagaimana solusinya agar matematika menjadi asik dan menyenangkan? Nah, saya punya 4 solusi agar matematika itu bisa menjadi menyenangkan untuk kita. Yang pertama, pelajarilah matematika bab demi bab. Maksudnya, kita jangan langsung melihat tebalnya buku tersebut. Jika kita langsung berpikiran seperti itu, pasti kita akan bahwa waktu yang akan kita butuhkan untuk memahami buku tersebut itu cukup lama gitu ya. Nah, kan pasti di dalam setiap materi itu pasti ada penjelasan dan contoh soalnya. Nah, kita bisa mempelajarinya dulu sampai kita benar-benar paham. Ketika kita sudah mulai paham, kita boleh melakukan uji coba terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang lain. Tetapi jika kita belum paham, disarankan kalian jangan dulu lanjut ke bab selanjutnya, karena pasti akan menjadi beban di kemudian hari gitu. Biasanya matematika itu kan suka berhubungan ya antara materi yang pertama dengan materi yang kedua, pasti itu ada kaitannya. Nah, kalau kita ketinggalan 1 lembar saja, pasti itu akan mempengaruhi di materi-materi selanjutnya. Yang kedua, metode belajar yang baik. Cara ini juga tergantung dari peran seorang guru. Jika guru menyampaikannya dengan pemikiran bahwa matematika itu sulit, maka siswa juga akan menganggapnya sulit. Tapi berbeda dengan guru yang menyampaikannya dengan santai, rileks, dan menganalogikan contohnya itu seperti kasus yang ada di sekitarnya. Nah, maka siswa bisa dengan mudah menggambarkannya. Yang ketiga, jangan mengejar nilai.
Hal ini benar-benar penting untuk ditekankan, baik kepada guru ataupun siswa. Karena jika ingin mendapatkan nilai yang bagus, pasti segala cara pun akan dilakukan tanpa memperdulikan apakah siswa tersebut sudah paham ataukah belum. Nah, jadi jangan pernah mengejar nilai. Yang terakhir, jangan membandingkan dengan teman. Karena daya tangkap setiap siswa itu kan berbeda-beda ya. Nah, jika kita membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan hasil teman kita, ini bisa membuat kita menjadi patah semangat begitu. Lalu cara yang bagus itu banding. Nah, keluar dari mohon maaf kepada partisipan yang hadir, sedang ada masalah jaringan. Mohon maaf ya kepada para partisipan, ada sedikit gangguan lagi. Kita mulai lagi. Nah, yang terakhir itu kan jangan membandingkan dengan teman. Cara yang membandingkanlah hasil kerja kalian dengan hasil kerja kalian sendiri. Misalnya, ketika ulangan sebelumnya kita mendapat nilai 80. Kemudian ketika ulangan hari ini kita mendapat nilai 90. Nah, berarti cara belajar kita itu sudah benar. Dan kita harus tingkatkan lagi, harus kembangkan lagi cara belajarnya itu. Tapi jika hasilnya malah berkurang atau lebih kecil dari hari sebelumnya, maka kita perlu belajar lebih giat lagi supaya nilai kita bisa lebih tinggi lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, dari beberapa keunggulan menguasai matematika sudah disebutkan tadi, sangat disayangkan ya jika saat ini justru masih banyak siswa yang takut terhadap pembelajaran matematika. Oleh itu, untuk teman-teman semua, tingkatkan lagi semangat kalian dan percaya pada diri sendiri bahwa kalian juga bisa, asalkan kalian niat dan jangan pernah putus asa. Dan juga untuk guru-guru, terutama guru matematika, agar mencari dan menerapkan model-model pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dan pelajaran pun menjadi menyenangkan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau gangguan-gangguan seperti tadi, itu sangat-sangat di luar kendala ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Amanda Valentina. Saya serahkan lagi kepada Amanda Valentina. Baik, terima kasih ya atas penyampaian materinya, Lisna. Sangat bermanfaat. Jangan dilupa ya tips-tipsnya dari Lisna, Solisti yang tadi Lisna sampaikan. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang bertanya bisa di kolom chat atau langsung bertanya ya.
Oh iya, Lisna. Ya, kenapa, Neng? Ngomong-ngomong, dari kapan sih Lisna suka pelajaran matematika gitu, sehingga Lisna memilih untuk presentasi tentang matematika? Ya, pertanyaannya akan saya jawab ya. Jadi, Isna suka matematika dari sebenarnya dari SD. Cuman pernah sedikit kesel gitu ya. Karena kenapa sih susah banget gitu, gak bisa-bisa gitu. Nah, terus ketika masuk ke SMP, mungkin karena gurunya juga ya, karena gurunya juga ngejelasinnya enak, terus kita juga bisa ngerti gitu. Nah, dari situ minat Isna untuk menyukai matematika muncul lagi gitu. Nah, jadi nyampe sekarang bisa dibilang Isna suka sama matematika. Gitu, Neng. Lisna, Ya, Lisna, saya mau bertanya, kalau nih ya, misalkan ada orang yang kurang pandai berhitung gitu, berhitung dalam apa aja gitu, misalnya matematika atau enggak fisika kayak gitu. Nah, tipsnya supaya kita tuh cepat berhitungnya itu kayak gimana? oke, Isna jawab ya. Tipsnya itu seperti tadi yang dibilang ya, kita harus fokus. Jadi kita itu harus berpikir bahwa kita tuh bisa, pasti bisa. Jangan wah kayaknya ini soalnya susah. Nah, jangan seperti itu ya. Terus biasakan menonton video pembelajaran seperti di Twitter video atau ruang guru. Kan di situ banyak animasi-animasi ya, sehingga kita juga jadi minat gitu untuk mempelajarinya. Jadi tidak membosankan juga seperti itu. Terima kasih, Lisna. Lisna, ada yang bertanya. Ya, Miss Dina, pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana caranya bisa senang dengan matematika, sedangkan matematika itu ribet dengan hitungannya. Adakah cara tersendiri untuk menyukai matematika? nah kalau Isna kan orangnya itu suka tantangan ya, suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, menurut Isna matematika itu sesuatu yang menegangkan, tapi juga mengasihkan gitu. Jadi setiap kali Isna selesai soal, itu tuh saya berhasil buat nyelesain tantangan buat nyelesain tantangan itu gitu. Jadi setiap kali dia ngerjain soal itu tuh jadi bikin Isna wah harus coba soal-soal yang rumit lagi gitu. Jadi Isna suka matematika itu karena menantang. Terima kasih, Lisna, jawabannya. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup jelas ya kayaknya pemaparan materi dari Lisna. Saya kembalikan kepada Neng Vera sebagai host. Baik, terima kasih kepada Amanda Valentina dan Lisna Juliani yang sudah menyampaikan materi. Juga terima kasih kepada Ibu Ayu sebagai instruktur
Dan terima kasih kepada Bu Nisrina yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara Meet Zoom ini. Mungkin ada, kepada Ibu Ayu ada koreksi. Di sini lagi hujan, tapi suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Ya, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Tapi yang pertama, alhamdulillah dari kelompok ini, dari presentasi-presentasi yang sebelumnya ada kemajuan. Apalagi dari segi host, moderator, itu sudah mulai bisa improvisasi. Ada komunikasi antara host ke moderator, moderator ke presenter. Hanya saja mungkin masih perlu banyak berlatih ya, jadi lebih luas gitu, nggak kaku-kaku. Terus tadi kan ada beberapa kendala teknis, moderator dan hostnya langsung aktif, langsung memohon maaf gitu kan kepada partisipan kalau terjadi kendala teknis. Catatan yang kedua, tadi kenapa ya Lisna bisa terputus kayak gitu, karena sinyal atau karena apa ya Lisna? Kurang tahu juga Bu. Jadi tiba-tiba si Zoom-nya itu ngilang gitu Bu. Mungkin karena sinyal sih kayaknya. Nanti lain waktu ini ya persiapannya biar lebih matang lagi. Karena kalian yang presentasi bahasa Indonesia sekarang sudah selesai, jadi jangan lupa kumpulkan tugas-tugasnya di kantong tugas, langsung persiapan untuk presentasi yang bahasa Inggris. Untuk sistemnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja berarti yang perlu digarisbawahi untuk isi PowerPoint-nya atau kontennya berbahasa Inggris. Kemudian daftar hadirnya juga diubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Untuk materinya disarankan yang berbau tentang wirausaha. Pertahankan dan terus tingkatkan ya untuk presentasi selanjutnya. Itu saja dari Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah menyampaikan beberapa koreksinya untuk kita. Punten Neng, coba tanya Ibu Nisrina, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Nisrina. Bu Nis, gimana? Kepada Ibu Nisrina, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oh iya. Sepertinya tidak ada yang ingin disampaikan oleh Bu Nisrina. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai host mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya masih kurang dari 30 menit. Bentar, sampai 30 menit ya.